Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Firmansyah Julianto. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang memaksimalkan laba dan peramalan penjualan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, kemampuan untuk memaksimalkan laba dan penyusunan perencanaan penjualan yang akurat menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan suatu organisasi. Dalam presentasi ini, saya akan mengeksplorasi berbagai strategi dan metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Laba suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi harga jual, biaya produksi, efisiensi operasional, dan strategi penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi pasar, persaingan, permintaan konsumen, serta berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah. Memahami dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor ini akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis untuk memaksimalkan laba. Faktor internal yaitu harga jual, biaya produksi, efisiensi operasional, dan strategi penetapan harga. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, kondisi pasar, persaingan, permintaan konsumen, dan regulasi pemerintah. Strategi penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Strategi penetapan harga merupakan komponen penting dalam upaya memaksimalkan laba. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain penetapan harga berbasis biaya, penetapan harga berbasis nilai, dan penetapan harga berbasis kompetisi. Setiap pendekatan memiliki keunggulan dan tantangannya masing-masing, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan dengan kondisi pasar, target konsumen, dan tujuan strategisnya. Yang pertama, penetapan harga berbasis biaya. Metode ini berfokus pada analisis rinci biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk, kemudian menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, penetapan harga berbasis nilai. Metode ini menempatkan persepsi dan nilai yang diterima konsumen sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan harga dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga, penetapan harga berbasis kompetisi. Metode ini mengacu pada harga yang ditetapkan oleh pesaing di pasar dengan tujuan menjaga posisi kompetitif dan menarik minat konsumen. Analisis biaya dan pengendalian biaya. Analisis biaya yang cermat dan pengendalian biaya yang efektif merupakan kunci untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal ini meliputi identifikasi dan klasifikasi biaya-biaya, analisis perubahan biaya terhadap volume produksi, serta pengembangan strategi untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas atau layanan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang struktur biaya, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih informed dan menetapkan harga yang kompetitif serta menguntungkan seseorang. Jenis biaya. Biaya tetap, contoh sewa gaji dan depresiasi. Strateginya mengoptimalkan penggunaan kapasitas negosiasi kontrak. Kemudian jenis biaya variabel, contoh bahan baku dan upaya tenaga kerja. Strateginya efisiensi proses produksi, pengendalian persediaan. Biaya semi variabel, contoh utilitas dan perawatan. Strateginya analisis penggunaan dan pengoptimalan. Peramalan penjualan, metode dan teknik. Peramalan penjualan merupakan komponen kunci dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Berbagai metode dan teknik dapat digunakan untuk
memperkirakan permintaan pasar, termasuk analisis regresi, metode deret waktu, dan penilaian subjektif. Pemilihan metode yang dapat bergantung pada ketersediaan data historis, kompleksi pasar, dan tujuan peramalan. Akurasi peramalan yang tinggi akan membantu perusahaan dalam mengolah persediaan, mengalokasikan sumber daya, dan membuat rencana strategis yang lebih baik. Yang pertama, analisis regresi. Analisis statistik yang mempelajari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian yang kedua, metode deret waktu. Analisis tren historis untuk memperkirakan pola penjualan di masa depan. Yang ketiga, penilaian subjektif, penggunaan intuisi, pengalaman, dan pengetahuan pasar oleh para ahli untuk memperkirakan penjualan. Kemudian mengintegrasikan peramalan penjualan dan perencanaan produksi. Untuk memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas, perusahaan perlu menyelaraskan peramalan penjualan dengan perencanaan produksi dengan menggunakan data penjualan historis, tren pasar, dan rencana strategis. Perusahaan dapat menyusun rencana produksi yang lebih akurat dan responsif terhadap permintaan. Hal ini akan membantu mengurangi biaya penyimpanan persediaan yang berlebih, meminimalkan kekurangan pasokan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan pelanggan secara tepat waktu. Analisis tren, mengidentifikasi pola historis penjualan untuk memperkirakan tren di masa depan. Perencanaan produksi, menyusun rencana produksi yang diselaraskan dengan proyeksi permintaan. Optimalisasi persediaan, menyeimbangkan persediaan untuk memenuhi permintaan dengan efisien. Peningkatan profitabilitas, mengintegrasikan peramalan dan perencanaan untuk memaksimalkan laba. Kemudian studi kasus, penerapan strategi, memaksimalkan laba. Untuk memahami penerapan praktis dari konsep-konsep yang telah dibahas, mari kita lihat studi kasus dari sebuah perusahaan manufaktur. Perusahaan ini menghadapi tantangan persaingan yang ketat dan tekanan untuk meningkatkan margin laba. Dengan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi laba, mereka kemudian mengembangkan strategi penetapan harga berbasis nilai dan melakukan pengendalian biaya yang kuat. Selain itu, mereka juga menyusun peramalan penjualan yang akurat dan mengintegrasikannya dengan perencanaan produksi. Hasilnya, perusahaan ini berhasil meningkatkan laba secara signifikan dan memperkuat posisi kompetitifnya di pasar. Yang pertama, analisis faktor internal dan eksternal. Mengidentifikasi dan memahami komponen-komponen kunci yang mempengaruhi laba perusahaan. Yang kedua, penetapan harga berbasis nilai. Mengembangkan strategi harga yang berfokus pada persepsi dan preferensi pelanggan. Yang ketiga, pengendalian biaya yang ketat. Mengimplementasikan langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi biaya-biaya operasional. Yang keempat, kesimpulannya, dalam presentasi ini kita telah menjelajahi berbagai strategi dan metode yang dapat digunakan untuk memaksimalkan laba dan penyusunan peramalan penjualan yang akurat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laba, menerapkan strategi penetapan harga yang tepat, melakukan analisis dan pengendalian biaya yang efektif, serta mengintegrasikan peramalan penjualan dengan perencanaan produksi merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menerapkan pendekatan yang
holistik dan berfokus pada pelanggan. Perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan memperkuat daya saingan di pasar yang kompetitif. Sekian penyampaian dalam presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.